Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada dalam keadaan baik-baik saja. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Timnas U23 kita nanti malam akan bertarung menghadapi Vietnam U23, memperebutkan gelar juara Asian Cup U23 tahun 2025. Pertandingannya akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Pasti akan sangat menarik dan ini pertandingan yang seru yang dinanti-nantikan. Ini pertandingan ulangan juga. 2 tahun lalu kita bertemu dengan Vietnam di Thailand dan kita kalah di babak final lewat adu tendangan penalti saat itu, dan sekarang kita menjadi tuan rumah. Kesempatan untuk bisa membalas kekalahan yang kita derita pada 2 tahun lalu di ajang yang sama dengan pelatih yang berbeda. Sekarang kita ditangani Gerald Vandenberg, dan Gerald Vandenberg dalam preskon kemarin sudah mengatakan ingin mengangkat trofi kemenangan di Piala AFF yang sekarang dengan Asian Cup ini. Dia begitu yakin dengan tim asuhannya, dan dalam latihan juga ada keceriaan, sukacita dari semua pemain, lebih enjoy untuk bisa menatap laga final menghadapi Vietnam. Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum juga sudah datang mengunjungi mereka dan memberikan motivasi, membakar semangat dari Jens Schraven dan kawan-kawan untuk bisa tampil all out di babak final. Pak Erick juga sudah menanyakan kondisi kepada Jens Schraven, termasuk dengan Arkan Fikri. Bagaimana kondisi kalian? Dan dijawab oleh kedua pemain tersebut. Aman Pak, kami baik-baik saja. Nah itu yang penting. Pak Erick ingin mengetahui tentang keadaan kondisi kebugaran dari mereka. Mungkin kecuali Tony Firmansyah yang tidak akan dipaksakan bermain untuk final ini, tetapi tidak mengapa karena Arkan Fikri sudah duduk di bangku cadangan di saat kita menghadapi Thailand di semifinal. Jadi dia bisa tersedia, bisa dimainkan di babak final nanti malam. Tergantung dari pelatih melihat kebugaran dari Arkan Fikri. Kemarin sudah ada tes di MRI dan sudah mereka tentunya terapi khusus diberikan kepada pemain-pemain yang bermasalah, termasuk Jens Schraven yang di pertandingan melawan Thailand agak terpincang-pincang, mungkin dia agak kram, keletihan, tapi sekarang dia sudah menyatakan saya siap untuk bermain di final. Menarik memang, kalau Jens Schraven sudah mengatakan saya siap, berarti dia ingin memberikan yang terbaik di babak final ini. Apalagi dukungan penonton fanatik timnas kita itu tidak boleh diragukan lagi, dan ini yang akan terjadi terlihat di saat kita akan menghadapi Vietnam. Tidak mudah untuk mengalahkan Vietnam. Pelatih Vietnam juga dalam preskon, Kim Sang-sik, sudah mengatakan mereka ingin mengalahkan Indonesia. Mereka juga yakin sama seperti Vandenberg. Kim Sang-sik juga mengatakan bahwa dia optimis dengan anak asuhannya untuk mengalahkan timnas U23 kita. Sah-sah aja. Itu sesuai dengan pendapat dari Kim Sang-sik. Dia mengatakan demikian karena dia yakin dengan timnya. Demikian juga dengan Vandenberg mengatakan demikian, yakin dengan timnya. Makanya kita akan tunggu hasil pertandingan yang akan berlangsung. Apakah ini akan terselesaikan dalam 90 menit atau 2 kali 45 menit, atau ada harus perpanjangan 2 kali 15 menit sehingga harus menyelesaikan 120 menit dalam laga Indonesia lawan Vietnam, atau bahkan kita bisa menyelesaikan itu dalam adu penalti. Tapi Vandenberg mengatakan dia tidak menyiapkan secara khusus penembak-penembak penalti karena dia memang ingin untuk menyelesaikan dalam pertandingan normal. Tapi kalau itu pun terjadi sama seperti ketika melawan Thailand, saya pikir kita harus betul-betul memainkan atau mengutus 5 penembak pertama yang menentukan itu dengan baik. Apapun yang dikatakan oleh Vandenberg, tetap dia harus bisa menentukan siapa-siapa yang akan menembak. Saya berharap bahwa Jens Schraven ini tidak keluar sampai di akhir pertandingan dan dia tersedia untuk menembak penalti. Karena kemarin itu agak-agak menegangkan melawan Thailand penembak-penembak penalti. Hanya mungkin ada 3 pemain yang sangat bagus, termasuk Hoki Caraka yang menembak dengan sangat baik. Buffon penembak terakhir juga sangat baik, yakin betul. Ada Brandon Schoenemann juga melaksanakan tugas dengan baik. Nah sekarang tinggal dilihat kalau memang sudah ada perpanjangan, saya pikir tim kepelatihan atau Vandenberg, Van Kempen sudah harus bisa mencatat
penembak-penembak yang harus ambil, karena ini 5 penembak pertama menentukan. Kalaupun semua masuk, baru ada penambahan penembak berikutnya. Nah, kita bicara dengan 90 menit, Vandenberg seperti biasa akan memainkan laga dengan 4-3-3. Sementara bagi Vietnam, mereka akan bermain dengan 3-5-2. Di depan mungkin ada pencetak gol mereka yang berbahaya, yaitu Nguyen Thanh Bach bersama dengan Quoc Van Cang. Nguyen Von Trong di tengah akan sangat membantu tentunya untuk mengalirkan bola. Saya pikir 3 pemain ini yang berbahaya. Bila tugas bagi Robbie Darwish kalau akan bermain di sana untuk bisa menjaga dengan baik, termasuk 2 bek tengah kita kan. Kalau Kakang dimainkan lebih dulu bersama dengan Kadek Arel, maka mereka harus fokus disiplin dalam menjaga daerah dan menjaga lawan, karena ini penting ya, karena Vietnam akan memainkan pertandingan yang betul-betul akan membuat mereka itu sangat agresif juga. Kalau kita penguasaan bola tinggi, artinya mereka akan menunggu kita, kemudian mereka melancarkan counter attack. Nah, counter attack ini juga berbahaya, jangan sampai terulang ketika melawan Thailand. Kita terlalu tinggi garis pertahanan kita, tapi kemudian kena dengan counter mereka yang sangat cepat, sehingga Burapa bisa membuat gol di menit ke-60 itu, sebelum Jens Raven membalas dengan tandukan kepala dari sebuah set piece yang dilayangkan oleh Raihan Hanan. Kalau komposisi pemain saya pikir tidak akan berubah banyak, kecuali mungkin Arkan Vicky yang masuk. Kalau bugar benar dan dia dimasukin, ya Dion mungkin akan ditarik keluar. Saya pikir selebihnya mungkin akan sama ya. Tinggal di kiri kita lihat apakah Fergie Misa akan main lebih awal atau cadangan dulu. Donitri akan kembali, karena kemarin kan Donitri didorong ke tengah untuk memperkuat tengah ketika Tony tidak bisa bermain, Arkan tidak bisa bermain, sehingga hanya membiarkan seorang Robbie Darwish di sana dan Dion, dan perlu ada Donitri yang masuk di sisi ini. Tapi kalau tidak, Arkan sudah kembali, saya pikir akan baik-baik saja ya. Kemudian bagaimana tinggal tergantung Gerard, apakah Raihan Hanan akan ditarik ke tengah lagi untuk bermain dengan Arkan bersama dengan Robbie. Kemudian Victor Detan yang akan masuk di sisi kanan, Arjuna tetap akan di kiri, Jens Raven di depan. Semua itu adalah hak urusan bagi Gerard Vandenberg sebagai pelatih, karena dia yang lebih tahu dengan para asistennya untuk melihat kemungkinan opsi-opsi yang ditampilkan di starting 11 di saat akan menghadapi Vietnam. Tapi sekali lagi, Quoc Van Cang dan Nguyen Thanh Bach ini harus mendapat ekstra perhatian yang khusus dari Kadek, Kakang, dan juga Robbie Darwish, karena Robbie Darwish kan lebih ke dalam, lebih bertahan berada di depan Kakang dan Kadek. Ini perlu harus serangan ketika kita masa transisi bermain atau membela serangan, dibutuhkan 2 bek sayap. Doni, entah Buffon yang akan main lebih dulu atau Ahmad Maulana, itu harus rajin untuk bisa membantu dari sisi ini untuk memberikan crossing ke Jens Raven ya. Itu pun kalau Jens Raven dimainkan lebih awal, tapi saya suka dia akan main lebih awal. Hoki akan main di babak kedua. Jadi pemain kita harus lebih sabar ya, bermain lebih sabar, lebih tenang ya, penguasaan bola yang baik, kemudian bagaimana memanfaatkan setiap peluang untuk menjadikan gol. Jangan buru-buru bermain, tenang saja, passing yang bagus, dan finishing ini harus lebih ditingkatkan. Kalau kita lebih dulu membuat gol, saya pikir ini terbuka, aman buat kita untuk bisa mengontrol permainan dan mengalahkan Vietnam. Semoga kita bisa mendapatkan hasil positif, dan doa masyarakat Indonesia pasti akan mengalir kepada Jens Raven dan kawan-kawan. Selamat berjuang, ciao.